Alhamdulillah, jazakumullahu khaira, Bapak Ibu para jamaah semua yang kami hormati. Selanjutnya monggo kembali dipun bika al hadisipun kitab Manasikil Haji sonten menika ya halaman 99. Nerusin Jawa ra iso. Halaman 99 baris ketiga dari atas atau bab yang ke-90 tilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rajuli, babnya orang laki-laki. Yahuju, yang haji siapa orang laki-laki, an ghairihi, untuk selainnya rojul. Jadi babnya orang laki-laki yang haji tapi niatnya untuk orang lain. Lah itu gimana itu? Ceritanya bagaimana? Orang haji tapi niatnya untuk orang lain, sehingga di dalam membaca niat pun juga bukan ditambahi dengan untuk orang lain. Ya. Kalau diri sendiri biasanya labbaik Allahumma hajjan. Ya, kalau karena itu orang lain ya labbaik Allahumma hajjan an siapa gitu. Kalau misalnya an Hartono misalnya, labbaik Allahumma hajjan an Hartono. Hadatsana Ishaq bin Ismail At-Talaqaniyu wa Hannad ibnu Sari al-makna wahidun. Al-makna adapun maknanya hadis wahidun sama. Qala berkata siapa Ishaq, hadatsana Abdatu bin Sulaiman Ani bin Abi Arubah an Qatadah an Azrota an Sa'id bin Jubair Ani bin Abbas annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sami'a, mendengar siapa Nabi, rajulan pada orang laki-laki. Sami'a, mendengar siapa Nabi, rajulan pada orang laki-laki. Yaqulu, yang berkata siapa rajul, yang membaca siapa rajul. Ini baca niat ini. Labbaika an subrumah lah, atau labbaik Allahumma hajjan an subrumah. Kalau ini langsung labbaika an subrumah. Subrumah itu nama orang lain, bukan nama orang yang haji. Jadi orang laki-laki ketika membaca niat hajinya, dia membaca labbaik an subrumah. Qala berkata siapa? Qala bersabda Nabi. Nabi mendengar di antara orang-orang itu kok ada yang niatnya labbaik an subrumah, hajinya untuk subrumah. Nabi bertanya, man, siapakah subrumah itu subrumah? Subrumah itu sopo? Qala berkata orang laki-laki, akhun, saudara laki-laki, li, bagi saya. Subrumah itu sederek kulo Nabi, sederek laki-laki kulo. Au qaribun, atau kerabat, li, bagi saya, saudara atau kerabat saya. Qala bersabda Nabi, hajjajta, apakah sudah haji kamu? Hajjajta, apakah sudah haji kamu an nafsika, untuk dirimu? Lah, kamu sebelum ini apa sudah pernah haji untuk dirimu sendiri itu loh? Sebelumnya kamu sudah pernah haji. Qala berkata siapa orang laki-laki, la,
Nggih nembe niki Nabi. Nembe niki kalau pertama kali haji nembe niki sekalian membadalkan saudara saya yang bernama Subrumah. Ngiras-ngirus Nabi. Sik kok. Lah kamu kan baru pertama kali ini haji. Injih Nabi. Ya ora iso to. Ya. Kalau bersabda Nabi, hujjah menghajikanlah kamu. Hujjah menghajikanlah kamu an-nafsika untuk dirimu. Loh, kalau kamu sendiri belum haji ya, sekarang kamu haji untuk khusus untuk dirimu. Tidak bisa kamu menghajikan orang lain, membadalkan orang lain. Kamu sendiri baru pertama kali haji kok. Ngaten Nabi. Iya. Loh, lah kok pola ngono. Summa hujjah, kemudian menghajikanlah kamu. Nah, tahun depan tentunya. Summa hujjah, kemudian menghajikan kamu an Subrumah, dari Subrumah. Rawahu Abu Dawud Kitabul Manasik. Nah ini syaratnya orang yang membadalkan haji orang lain, dia sendiri sebelumnya sudah pernah haji. Kalau sendiri baru pertama kali haji terus sekaligus membadalkan orang lain, nah itu tidak bisa, tidak boleh. Jadi syaratnya orang yang membadalkan haji, dia sendiri sebelumnya sudah pernah haji. Jelas nggih? Nah, jadi kalau sudah pernah haji kemudian mau berangkat lagi, entah yang kedua, ketiga atau yang keberapa, nah itu boleh sambil membadalkan orang lain. Mungkin ada titipan, Pak Haji tahun ini berangkat nih Pak? Insya Allah. Sekalian membadalkan ini Pak saudara saya Pak. Oh ya, kebetulan belum ada yang nitip. Nah, sakmenika pinten Pak ongkos membadalkan haji? Ya insya Allah kurang lebih 3.000 real. Nah, sekarang 3.000 real itu membadalkan haji itu. Dulu saya pernah, waktu itu masih 1.000 real. Tahun 2009. 2009 itu waktu itu saya pernah membadalkan salah satu pendengar radio Samahan, itu 1.000 real itu. Nah, sekarang 3.000 real. Jadi kalau panjenengan badhe membadalkan haji, siapin uang 3.000 real. Berapa juta itu Pak? Ya 1 realnya sekarang berapa itu? Itu. Cuman informasi yang terkini untuk membadalkan haji itu ngantri, nggak gampang langsung dapat. Ya, nggak gampang. Ya karena orang-orang yang sudah pernah haji untuk saat sekarang ini dibatasi, nggak bisa seenaknya berangkat lagi itu nggak bisa. Dulu pernah nggak tahu pada ada perubahan minimal 5 tahun baru boleh berangkat lagi. Nggak tahu sekarang berapa itu. Nah gitu ya. Itu tentang masalah membadalkan haji atau haji amanah ya. Wah ini panjang hadisnya, tapi nggak apa-apa nanti sedapatnya nggih. Kita lanjut, waruwiya dan diriwayatkan apa hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala berkata Ibni Umar, kuntu ada saya jalisan teman duduk atau jalisan orang yang duduk ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidi di dalam masjid Mina. Jadi Ibni Umar bercerita, waktu itu saya duduk bersama-sama Nabi di Masjid Mina. Masjid yang apa namanya nggak tahu ya waktu itu ya. Fatahu maka datang kepada Nabi siapa rojulun orang laki-laki minal ansori dari orang Ansor. Ketika saya dan Nabi duduk di Masjid Mina,
Maka datanglah seorang laki-laki Ansor, warajulun dan orang laki-laki, satunya min Thaqifin dari Thaqif, satu dari Ansor, satu dari Thaqif. Wasalama, maka memberi salam keduanya. Wasalama, maka memberi salam keduanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tsumma kemudian berkata keduanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Jina, datang kami, nas'aluka, untuk bertanya kami kepada engkau. Nabi, kami berdua datang ingin menanyakan sesuatu kepada Nabi. Faqala, maka bersabda Nabi, in syi'tuma, jika menghendaki kalian berdua, jika menghendaki kalian, akhbartukuma, maka memberi kabar saya pada kalian berdua. Akhbartukuma, maka memberi kabar saya pada kalian berdua. Bima, dengan apa-apa, ji'tuma, yang datang kalian berdua. Yang datang, yang ingin menanyakan. Tas'alani, bertanya kalian berdua, ni padaku Nabi. Tas'alani, yang bertanya kalian kepadaku, anhu, dari apa-apa. Nabi, kami berdua datang ingin menanyakan sesuatu, Nabi. Oleh Nabi langsung dijawab, baik, kalau kalian mau, saya langsung akan mengabarkan atau menjawab apa yang kalian tanyakan. Padahal orang belum bertanya, ini orang ini berdua tadi belum bertanya, Nabi sudah langsung, kalau kalian mau, langsung saya akan menjawab pertanyaan kalian. Berarti sebelum orang berdua ini tanya, Nabi sudah tahu pertanyaannya apa, Nabi sudah tahu. Faqala, maka berkata keduanya. Ya, tapi oleh Nabi akhirnya dibiarkan mengutarakan pertanyaannya. Akhbirna, mengabarkanlah engkau Nabi kepada kami. Akhbirna, mengabarkanlah engkau pada kami, ya Rasulullah. Ya monggo Nabi. Kalau Nabi ingin langsung menjawab maksud kami, monggo. Faqala, berkata siapa? Ats-Tsaqafiyu, orang Ats-Tsaqafi. Yang tadi, yang satunya berkata lil Ansor, kepada orang Ansor. Orang laki-laki Tsaqafi terus berkata kepada laki-laki Ansor, Sal, bertanyalah kamu. Udah kamu yang nanya duluan ke Nabi. Nah, faqala, berkata siapa? Ansor. Akhbirni, mugi mengabari engkau padaku. Akhbirni, mugi mengabari engkau padaku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nggih Nabi, ya, sumangga Nabi mengabarkan dari apa yang saya tanyakan kepada Nabi. Faqala, bersabda Nabi, jitani, datang kamu padaku, tas'alani, bertanya engkau kepadaku, an makhrajika, tentang keluarmu, mim baitika, dari rumahmu, ta'umu, yang sengaja kamu, al baita, pada Baitullah, al haram, yang haram. Baitul Haram maksudnya ya Mekah.
Wama dan apa, maksudnya pahala apa, laka untukmu, fihi di dalam ma. Ya. Kamu datang ke sini, kamu akan bertanya tentang pahala apa yang kalian dapatkan di saat kalian keluar dari rumah dengan tujuan untuk datang ke Baitullah. Itu kan pertanyaan kamu. Nabi, nopo pahalane Nabi kalau seandainya kami keluar dari rumah kemudian pergi menuju ke Baitullah, maksudnya untuk ya apa, umroh apa haji. Nah, wa an rakaataika, dan dari 2 rakaat kamu, ba'da tawafi, sesudah tawaf. Wama dan apa, maksudnya pahala apa, laka untukmu, fihima di dalam 2 rakaat setelah tawaf. Maksudnya 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian juga kamu ingin menanyakan tentang pahala sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di makom Ibrahim. Jadi Nabi sudah menebak dulu. Ya, kemudian wa an tawafika, dan dari tawafmu atau sa'i. Bainas sofa, antara bukit Sofa wal Marwati dan Marwah. Juga kamu akan bertanya tentang pahala tawafmu, pahala sa'imu antara Sofa dan Marwah. Wama dan apa laka bagimu, maksudnya pahala, fihi di dalam sa'i Sofa Marwah. Kemudian wa'an, dan dari wukufika, wukufmu, wukufika wukufmu, asyiyata Arafah, pada sorenya Arafah. Ya, Arafah kan mulai waktu zuhur sampai terbenam matahari, ya. Wama dan apa laka untukmu, fihi di dalam wukuf. Kemudian kamu juga ingin tahu, menanyakan pahalane opo Nabi wukuf di Arafah itu, pahalane nopo. Nah, jadi Nabi menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh orang 2 ini kepada Nabi. Padahal orang 2 ini belum ngomong, oleh Nabi ini ditebak. Ya, kamu akan nanya ini kan, kamu akan nanya ini kan. Nah, kemudian wa an romyika, dan dari melempar jumroh, wa an romyika, dan dari melemparmu al-jimar, pada jumroh. Kamu juga ingin menanyakan tentang pahalanya melempar jumroh itu toh. Wa ma apalaka bagimu, fihi di dalam melempar jumroh, maksudnya wa malaka itu dan apa pahala untukmu. Nah. Wa an-nahrika, dan dari menyembelihmu, nyembelih korban, karena melempar jumroh akobah itu pada tanggal 10 Zulhijjah bersamaan dengan hari raya korban. Biar orang yang haji juga korban di sana. Wah, malah pahalanya gede, mumpung di sana ya diusahakan bisa korban. Nah. Wa ma apalaka bagimu, fihi di dalam menyembelih korban. Ma'al ifadzoti, bersama tawaf ifadzah. Jadi oleh Nabi disebutkan dulu, ditebak oleh Nabi. Kamu mau nanya ini kan, pahala ini kan, pahala ini kan, ini. Akhirnya terus faqala, berkata siapa? Laki-laki Ansor. Waladzi, demi zat, ba'atsaka, yang telah mengutus kepadamu Nabi, bil haqqi, dengan benar. La'an, niscaya
dari hadza ini, nah, la'an hadza kalau disambung, niscaya dari ini yang tadi Nabi sebutkan, niscaya dari ini jitu datang saya, as'aluka bertanya saya kepadamu. Subhanallah ya Rasulullah, demi Allah zat yang telah mengutusmu Nabi, itu yang akan kami tanyakan. Wah Nabi, saya belum menyebut Nabi sudah tahu sih. Nah, betul Nabi, itu yang ingin saya tanyakan. Nah. Lalu apa jawaban dari Nabi tentang pahala-pahala yang disebutkan tadi? Mulai dari tawaf, kemudian sholat sunnah di belakang makom Ibrahim, ya, lalu kemudian sa'i Safa Marwah, kemudian wukuf Arafah, sampai kemudian melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10, kemudian juga menyembelih hewan kurban. Apa pahalanya semua tadi? Jangan kemana-mana, insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Ya, ikuti terus. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, Allah memberikan barokah. Demikian Bapak Ibu pengajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita lanjut kembali besok sore. Semoga kita semuanya tetap diberi oleh Allah sehat walafiat dan terus bisa mengikuti pengajian-pengajian di Radio Samhan ini. Amin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah.